Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KM Story. Pada kisah kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita yang ditulis oleh Mimin sendiri. Cerita ini Mimin beri judul Balas Dendam Teman Gaib, Wanita Tak Tahu Diri. Percakapan dari cerita ini terinspirasi dari kisah nyata. Semoga kita dapat pelajaran dari cerita ini untuk menjaga lisan kita dan selalu berterima kasih kepada orang yang telah membantu kita. Semoga cerita ini dapat menghibur sahabat pendengar. Baiklah, sebelum masuk ke ceritanya, Mimin doakan sahabat pendengar sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya dan selamat mendengarkan. Diva adalah seorang wanita berumur 24 tahun, sedangkan sang kakaknya Yani, wanita berumur 30 tahun. Mereka bukanlah saudara kandung, melainkan saudara tiri. Mereka sama-sama sudah menikah. Tapi nasib buruk menimpa Diva, yang ditinggal meninggal suaminya saat masih mengandung. Dan sekarang anaknya sudah berumur 1 tahun, sedangkan Yani masih memiliki suami dan 2 orang anak. Div, ini aku ada sedikit uang buat beli susu anakmu, ucap Yani yang menghampiri Diva di kamarnya. Terima kasih ya mbak. Mereka menjalani hidup bersama, sampai akhirnya orang tua kandung Yani datang ke rumah dan dengan teganya mengusir Diva karena menganggapnya sebagai beban. Alhasil, Diva pun pergi bersama anaknya untuk mencari sebuah kontrakan. Nah, maafin ibu ya. Dari kecil begini kamu sudah menderita. Diva mengelus putri kecilnya. Dia berjalan mencari kontrakan. Setelah sampai, dia memberikan uang untuk DP kontrakan itu. Karena sebelum pergi Yani memberinya uang. Hampir 1 bulan dia mengontrak, tapi dia tidak bisa membayar kekurangannya. Hingga... Diva, kapan kamu mau bayar uang sisanya? Buat 1 bulan ke depan juga mana? Ucap Ibu Tija pemilik kontrakan. Iya bu, maaf, belum ada uang, beri saya waktu lagi. Oke, tak kasih waktu 2 minggu lagi ya. Bu Tija pun pergi meninggalkan Diva. Ya Allah, kenapa nasibku seperti ini? Sedangkan di sisi lain, banyak orang yang mengunjung Diva karena kata mereka, Diva adalah orang yang tidak tahu terima kasih saat dibantu. Itu sebabnya orang tua Yani mengusirnya. Jadi, sekarang si Diva sudah gak tinggal sama Bu Hati? Tanya Burum di tukang sayur. Iyalah, lagian anak begitu gak usah dikasihanin, malah ngelunjak. Emangnya dia kenapa bu? Gak tahu aja. Dia saya bantuin acara nikahannya dulu. Biaya nikahan dan persalinan itu saya semua. Tapi dianya gak tahu terima kasih bu. Di rumah kerjaannya main HP, jual cerita sedih di sosmed, berharap dikasih donasi kali ya. Udah mah pas dia kerja ya, gak pernah tuh ngasih saya sepeser pun. Giliran nikah ngerepotin saya. Nah, sejak suaminya meninggal, kan gak ada yang nafkahin dia. Jadi mending saya usir aja. Si ibu, jangan begitu, kasihan si Diva, kata tukang sayur ikut nimbrung. Kasihan, sono bantuin biar tahu rasanya dikibulin si Dipa. Setelah membayar, ibu-ibu pun pergi dari sana. Kasihan ya si Diva, guman Kang Sayur. Dia berinisiatif untuk ke kontrakan Diva dan memberikan beberapa sayuran untuknya. Mbak Diva, panggil tukang sayur yang sudah berada di depan kontrakan. Diva pun berjalan membuka dengan menggendong anaknya. Kang Wawan, ada apa Kang? ini sayuran buat kamu. Itu si Dedek kenapa? Sakit ini, aku gak ada uang buat bawa berobat. Ya Allah, kasihan si Dedek. Ini uang sedikit buat berobat adik ya. Kang Wawan menyodorkan uang 100.000. Makasih ya Kang. Semoga kebaikan akan dibalas Allah karena membantu anak yatim. Sama-sama, ya sudah saya pergi dulu.
Keesokan harinya, Diva terlihat berada di pinggir jalan dengan menggendong anaknya. Dia berada di sana, berniat ingin menghadang Kang Wawan untuk meminta bantuan lagi. Tak lama kemudian, Kang Wawan pun lewat dan langsung berhenti di depan Diva. Mbak Diva, si Dede udah mendingan. Udah Kang, alhamdulillah. Makasih ya Kang yang kemarin. Oh iya, saya mau minta tolong Kang Wawan. Ada uang 200.000 nggak buat bayar kontrakan? Kang Wawan pun terlihat berpikir. Hitung-hitung sedekah loh Kang sama anak yatim, biar hidup Akang berkah. Iya sih mbak, tapi kan istri saya juga butuh uang buat kebutuhan. Lah, istri Akang kan masih mending punya Akang suaminya. Lah saya kan janda anak satu, bantuin saya ya Kang, hitung-hitung bantu anak yatim. Ya udah mbak, ini saya cuma ada 100.000. Kang Wawan memberikan uang itu. Ini mah kurang Kang, tambahin lagi dong 50. Ucap Diva dengan wajah memelas. Gak bisa mbak, ini untuk istri saya di rumah. Kang Wawan berlalu pergi meninggalkan Diva. Diva pun berjalan menuju kontrakan. Alhamdulillah, buat beli susu kamu ya nak. Gampang besok ibu mau minta lagi ke Kang Wawan. Di sini sudah mulai terlihat watak asli dari Diva. Hingga di keesokan harinya lagi, Diva menunggu Kang Wawan lewat dan kembali meminta uang padanya. Dengan alasan hitung-hitung membantu anak yatim. Hingga sudah keberapa kalinya Diva melakukan ini. Hingga ia dilabrak oleh istrinya Kang Wawan di kontrakan. Ketuk Bumira, istri Kang Wawan. Dipa, keluar kau, dasar wanita gak tahu diri. Makinya di depan pintu. Bumira, ada apa bu? Tanya Diva setelah membuka pintu. Halah, gak usah pura-pura kamu. Kembalikan semua uang yang sudah suamiku kasih ke kamu. Loh, itu kan sedekah bu, gak boleh diambil lagi. Sedekah katamu? Sedekah itu ngasih ikhlas, jangan minta terus. Cepet, sini balikin. Ibu, nggak kasihan sama saya. Saya kan janda anak satu. Ibu, kalau bantu anak yatim berkah loh bu. Iya berkah, kalau bantu anak yatim selain kamu dan anakmu. Ini kamu kan nggak tahu diri. Sudah 5 kali kamu minta duit suamiku. Semuanya jadi 500.000. Cepet balikin. Dikira cari duit itu gampang. Mendengar itu Diva menangis, dan di seberang jalan ada seorang gadis berlari menghampiri. Ini ada apa bu? Tanya saja itu sama janda itu. Ada apa mbak? Diva pun menjelaskan apa yang terjadi. Lalu, ya sudah, ini saya bayar uang yang sudah suami ibu kasih. Kata si gadis menyodorkan uang 500.000. Nah gitu dong. Hati-hati ya mbak. Dia itu suka manfaatin orang. Ucap Bumira berlalu pergi. Terlihat Diva menangis sambil memeluk anaknya, diikuti si gadis masuk ke dalam kontrakan. Terima kasih ya mbak. Mbak sudah bantuin saya. Ucap Diva sambil melepaskan gendongan anaknya. Sama-sama mbak. Mereka pun saling berkenalan dan diketahui gadis itu bernama Nandini. Ya sudah, aku panggil kamu adik ya, soalnya umurku lebih 1 tahun dari kamu. Iya mbak. Sejak saat itu, Nandini memutuskan untuk tinggal di samping kontrakan yang Diva tinggali. Karena Nandini adalah seorang mahasiswi di salah satu universitas di sana. Di usia Nandini sekarang seharusnya sudah lulus kuliah. Tapi karena dia menabung sendiri untuk biaya kuliah, makanya dia jadi telat berkuliah. Belum lagi dia harus membantu orang tuanya di kampung. Pagi-pagi sekali, Diva mengetuk pintu kontrakan Nandini. Iya, sebentar. Dek Diva, kenapa? Tanyanya setelah membuka pintu. Mbak, ada uang gak? Aku mau beli beras buat makan. Ini perutku sakit banget. Mahku kumat kayaknya. Ya Allah, kasihan banget kamu dek. Ya udah, ini uang buat beli berasnya.
Nanti masaknya siang aja. Aku pergi beli sarapan dulu ya. Kata Nandini menyodorkan uang 100.000. Nandini bergegas pergi membeli sarapan dan sekalian membelikan untuk Diva. Sesampainya di kontrakan, mereka makan di kontrakan Diva. Makasih ya Mbak sudah mau bantuin saya. Semoga berkah buat Mbak karena nolongin anak yatim seperti saya dan anak saya. Amin Dek, makasih. Tetap semangat ya. Setelahnya Nandini pulang ke kontrakan untuk bersiap berangkat kuliah. Setelah kepergian Nandini, Diva bersiap untuk pergi membeli beras dan lauk pauk. Sepulangnya dia membeli beras, anaknya mendadak demam, membuatnya minta bantuan kepada Yani. Halo Mbak, bisa minjemin aku uang gak? Ini si dedek demam. Bicaranya lewat telepon, karena takut dengan Bu Wati, orang tua kandung Yani. Aduh, gak bisa Div. Ini aja suami aku lagi sepi. Coba deh minta tolong ke siapa itu? Yang baru ngontrak di sampingmu itu. Katanya dia baik. Iya Mbak, dia baik. Namanya Nandini. Oh, ya coba kamu minta tolong sama dia. Panggilan pun berakhir. Diva memutuskan untuk menunggu Nandini pulang di teras kontrakannya. Hingga pukul 5 sore, terlihat Nandini pulang diantar oleh seorang pemuda. Makasih ya Mas sudah anterin aku pulang. Iya, sama-sama. Aku langsung pulang ya. Iya, hati-hati di jalan. Setelah motor berlalu pergi. Mbak, panggil Diva. Dek Diva, kenapa? Ini si Dede sakit. Aku mau bawa berobat tapi nggak ada uang. Aku sudah minta tolong ke Mbak Yani, tapi dia juga nggak ada. Makanya aku mau minta tolong sama Mbak. Hitung-hitung sedekah sama anak yatim ya Mbak. Ya ampun, kasihan si Dede. Udah Div, jangan gitu terus, jangan ngomong soal yatim. Aku bakal bantuin kamu kok. Ayo kita ke dokter sekarang. Tapi kan memang kami ini yatim Mbak. Jawabnya tapi tidak dihiraukan Nandini. Setelah memeriksa dengan biaya ditanggung oleh Nandini, mereka pun pulang dengan menggunakan ojek yang tadi mengantar mereka. Cepat sembuh ya buat si Dedek, aku mau istirahat dulu. Pamit Nandini setelah membantu Diva sebentar. Sesampainya di kontrakan dan bebersih, Nandini pun merebahkan tubuhnya di kasur. Uangku tinggal segini, cukup gak ya buat sampai bulan depan? Mana resto tempat aku kerja paruh waktu ngasihnya sebulan sekali. Keluh Nandini sambil memandangi langit-langit. Ponsel Nandini berdering. Halo Mas. Halo, kamu lagi apa? Ini lagi tiduran aja. Aku baru selesai kerja nih. Kamu mau aku bawakan apa? Bubur kacang hijau enak kali ya. Kamu itu tinggal bilang aja. Ya udah, tunggu ya. Aku siap-siap terus nyari tukang bubur lalu ke kontrakan kamu. Iya Mas, terima kasih. Hati-hati ya. Dia adalah seorang pemuda kakak kelas Nandini dan kebetulan dia sedang ditugaskan di sini. Dan dia juga yang memasukkan Nandini ke restoran tempatnya bekerja per waktu. Membuat mereka menjadi akrab. Sebut saja namanya Chandra. Chandra adalah pemuda tampan yang bekerja sebagai seorang polisi yang usianya lebih 4 tahun dari Nandini. Selain seorang polisi, dia juga salah seorang yang bisa melihat dunia lain atau biasa disebut dengan indigo. Bang, bubur kacang hijaunya 2 ya, bungkus. Iya Mas, baru selesai tugas ya? Iya Bang, kok Abang pindah lapak ke sini sih? Pantesan saya cari gak ketemu-ketemu. Iya Mas, soalnya tempat yang kemarin habis ada kecelakaannya. Mana orang yang meninggal di tempat? Kan saya takut, jadi pindah deh. Oh, yang meninggal itu laki-laki pakai jaket coklat Bang. Iya, kok Mas tahu? Iya, soalnya dia ngikutin Bang ke sini. Terlihat hantu jaket coklat duduk di salah satu bangku untuk pelanggan dengan kepala yang hilang sebelah akibat tertindas truk. Si Mas nakutin. Tiba-tiba si abang penjual memeluk Chandra. Bang, lepasin, aku masih normal. Chandra melepaskan pelukannya. Terlihat si abang memilin-milin bajunya karena takut. Udah Bang, tenang aja.
Nanti saya suruh pergi. Cepet, buruan kelarin buburnya. Si abang pun menurut, dan sambil menunggu, Chandra mendatangi sosok itu untuk berkomunikasi dan menyuruhnya untuk pergi. Sosok itu berkata kalau dia sebenarnya mau membeli bubur ini, tapi nasib malang menimpanya, sehingga dia malah tertabrak sebuah truk saat akan menyeberang. Bang, pesan 1 bubur lagi, tapi jangan dibungkus. Nanti taruh bubur itu di meja sebelah sana ya. Tunjuk Chandra. Lah, buat apa mas? Ya taruh aja, biar dia nggak ngikutin abang terus. Ih, Si abang bergidik ngeri. tenang aja bang, dia nggak bakal gangguin abang kok. Ya sudah, ini uangnya. Chandra pun pergi meninggalkan si abang penjual bubur. Sesampainya di kontrakan Nandini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Chandra pun masuk ke kontrakan dan Nandini pergi untuk mengambil mangkuk dan sendok. Setelahnya, Nandini menuangkan bubur ke dalam mangkuk beserta bubur Chandra. Mereka pun memakannya dengan diselingi obrolan. Mas, Melati masih ngikutin aku. Udah enggak, udah aku ajak pergi kok dia. Lah, kok gitu? Dia kan temen aku. Temen sih temen, tapi bikin kamu sakit. Sakit apanya? Sehat walafiat gini kok. Shh, udah diem. Makan. Hening beberapa menit. Kemudian, Udah, jangan mikirin Melati temen gaibmu itu. Dia aman kok sama aku. kalau aku panggil dia, bakal kesini gak ya? Ya, kalau dianya nggak budek. Ah, mas ini. Terlihat Nandini sedikit kesal. Tak lama bubur pun telah habis. Jam sudah menunjukkan pukul 9:30. Chandra pun berpamitan untuk pulang, dengan tak lupa mencuci bekas bubur mereka. Padahal Nandini sudah melarangnya, tapi Chandra tetap kekeh untuk mencucinya. Setelah kepulangan Chandra, Nandini memutuskan untuk tidur. Singkatnya beberapa hari kemudian, tiba hari di mana jatuh tempo Diva membayar kontrakan. Terdengar Ibu Tija si pemilik kontrakan datang untuk menagih. Dipa, Dipa, panggilnya sambil mengetuk pintu. Iya bu, balasnya setelah membuka pintu. Mana nih? Katanya 2 minggu lagi kamu mau bayar kontrakan. Maaf bu, tapi uangnya belum ada. Maaf. Jadi bener ya, kata orang-orang, kamu itu gak tahu diuntung kalau dibantu. Astagfirullah, tapi memang bener saya gak ada bu. Kerja makanya, kamu mau ngandelin siapa? Nandini yang mendengar kegaduhan itu langsung keluar kontrakan untuk melerai mereka. Bu, berilah waktu buat Diva 1 minggu lagi, kata Nandini. Gak bisa, dia aja bulan kemarin masih nunggak setengahnya. Saya sudah kasih keringanan ke dia ya. Yang lain bayar kontrakannya 800.000, dia tak kasih 750, itu pun masih nunggak. Mbak, bantuin saya ya. Tiba-tiba Diva berjalan menghampiri Nandini. Aduh, gimana ya? Sisa uangku tinggal 400. Mana buat tugas kampus, sama pegangan sampai gajian nanti. Gumam Nandini dalam hati. Kalau 100.000 aja gimana dek? Mbak, kan kontrakan saya kurangnya 350. Masa mbak ngasihnya 100.000 sih? Ya kurang dong mbak. Ayolah mbak, bantuin saya. Hitung-hitung sedekah sama anak yatim. Diva memegang tangan Nandini. Gimana ya? Soalnya kan uangku buat tugas kampus. Gimana kalau nanti sore aku coba nyari pinjaman ke orang? Terlihat Bu Tija memandangi mereka berdua. Ya udah, mbak kasih uang mbak sekarang. Nanti gampang mbak cari pinjamannya. Diva terus menekan Nandini. Nandini teringat akan tugas kampusnya yang membutuhkan uang saat ini juga. Karena untuk meminjam dalam waktu mepet begini sangat sulit. Maaf ya Diva, aku gak bisa. Nanti sore akan aku usahain buat nyari pinjaman ya, kata Nandini dan bergegas pergi menuju kampus karena dirasa waktu sudah mepet. Sedangkan Diva masih kena omel Bu Tija. Setelah puas mengomeli Diva, Bu Tija pun pergi masih dengan ngomel sendiri.
Diva kembali menghubungi Yani, kakak tirinya, untuk meminta bantuan. Nanti aku yang bilang sama si Nandini itu, biar dia bisa minjemin kamu. Telepon pun ditutup. Sore telah tiba, Nandini pun pulang ke kontrakannya. Dia sudah ditunggu oleh Diva. Gimana mbak, dapat uangnya? Maaf Diva, aku gak berhasil dapat pinjaman. Lah, kok gitu sih? Mbak gak niat bantuin aku ya? Aku dimarahin loh mbak sama si Butija itu. Masa mbak kasihan sama aku? Coba deh, mbak pinjem sama Mas Chandra, pasti dikasih. Aku gak enak lah pinjem sama dia. Seputu-putunya aku aja gak pernah minjem ke dia. Ayolah mbak, hitung-hitung bantu anak yatim, biar rezeki mbak nambah. Nandini sudah mulai kesal dengan sikap Diva yang selalu membawa nama anak yatim. Nandini tahu Diva butuh, tapi tidak seharusnya dia berbicara seperti itu terus. Aku gak bisa kali ini, maaf ya, maaf banget. Ucap Nandini berlalu pergi masuk ke kontrakan, karena Nandini sudah merasa muak dengan sifat Diva kali ini. Nandini mulai masuk ke lamunannya. Gimana ya? Bukannya aku gak ikhlas nolong orang, tapi kenapa ya sikap Diva kayak gitu? Nandini dikagetkan dengan suara ketukan pintu. Nandini ya? Kenalin, aku Yani, kakaknya Diva. Sapanya setelah pintu terbuka. Oh iya, silakan masuk mbak. Nandini mempersilakan duduk dan membuatkan minuman. Setelahnya Nandini pun duduk di samping Yani. Nandini, kedatangan saya kemari untuk minta tolong sama kamu. Tolong bantuin adikku ya. Kasihan, dia kan janda anak satu, mana yatim lagi. Duh, maaf ya mbak, aku gak bisa bantu. Soalnya uangku tadi udah buat tugas kuliah. Ini nyisa 100.000 buat makan. Hayolah Nandini, bantuin dia. Kamu gak kasihan apa sama dia? Ya kasihan mbak, tapi aku juga kan di sini kuliah. Belum lagi transfer ke kampung buat orang tua di rumah. Hah, kamu masih mending. Lihat noh, si Diva udah janda, punya anak lagi. Kasihan dia hidupnya. Mana kemarin diusir ibuku. Turut prihatin ya mbak, tapi aku emang bener-bener lagi gak ada. Soalnya kan kemarin aku juga udah bantuin Diva lunasin utangnya ke ibu-ibu itu. Lah, bantuanmu belum seberapa Nandini. Aku kira itu kamu beda dari cewek yang lain. Ternyata sama saja. Ketusnya dengan memutar matanya. Loh, Mbak Yani kok bilang kayak gitu? Iyalah, diminta bantuan segitu aja gak mau. Udah sini, kasih yang 100.000. Terus nanti kamu cari pinjaman lagi ke orang lain 300.000. Nah, buat si Diva 200 lagi. Nah, yang 100 buat kamu makan. Dirasa Yani ini terlalu memaksa dan agak sedikit menekan Nandini. Dia pun menolak dengan tegas. Maaf mbak, aku gak bisa. Mbak cari orang lain saja yang bisa bantu. Oh, jadi gitu. Jangan-jangan kamu itu mantan pacar suami Diva ya, yang sengaja datang buat ancurin Diva. Astagfirullah mbak ini ngomong apa sih? Alah, ngaku aja kamu. Buktinya kamu gak mau kan bantuin si Diva? Mbak, denger ya. Kalau aku gak niat bantuin, kenapa dari awal aku bantu dia? Halah, gak usah ngelak kamu. Kamu pasti mantan pacarnya suami Diva kan? Cewek yang suka teror si Diva. Kamu iri kan lihat si Diva? Jadi kamu pura-pura datang, sewa kontrakan deket Diva. Terus nanti ancurin Diva. Yani tetap saja cerocos memfitnah Nandini, walaupun Nandini tidak tahu apa yang dimaksud oleh Yani. Mbak ini sudah gila ya. Saya datang ke sini untuk kuliah, gak ada sangkut pautnya sama Diva. Saya aja baru kenal dia. Gak usah bohong kamu deh. Udah hafal aku orang-orang kayak kamu. Ucap Yani berdiri dan sengaja menumpahkan minuman yang dibuat Nandini. Ingat ya, kamu harus cari pinjaman buat bantu Diva. Ucapnya di ambang pintu lalu pergi. Nandini mengembuskan nafas kasar. Nandini tidak habis pikir dengan apa yang dikatakan Yani barusan. Sungguh tidak masuk di akal Nandini. Mereka berdua itu pola pikirnya gimana sih?
gumam Nandini sendiri. Nandini memutuskan untuk menceritakan masalah ini ke Chandra. Siapa tahu dia ada solusi. Tapi sebelumnya, Nandini bersiap-siap dulu untuk pergi bekerja pada waktu di restoran dan memutuskan untuk menemui Chandra sepulang bekerja. Singkatnya, sepulangnya Nandini dari tempat kerja, dia langsung menuju kantor polisi tempat Chandra bertugas. Nandini turun dari ojek motor lalu masuk ke dalam kantor polisi dengan tak lupa mengucapkan salam. Nandini, cari Chandra ya? Tanya Jody teman Chandra. Nandini mengangguk lalu berlari masuk ke dalam. Mas, panggil Nandini setelah melihat Chandra. Kok kamu di sini? Iya mas, aku mau ngomong sesuatu, katanya dan langsung menarik tangan Chandra untuk keluar dari kantor polisi. Sesampainya di taman dekat kantor polisi, Nandini langsung menceritakan awal mula dia bertemu dengan Diva dan sampai sekarang yang terkesan menekan Nandini untuk selalu membantunya. Kok aku baru denger ya orang kayak gitu? Aneh banget. Besok aku coba temuin dia deh. Ucap Chandra dengan ekspresi wajah keheranan. Hayo, aku antar pulang. Ini udah malam juga. Lanjut Chandra dan Nandini pun mengangguk. Keesokan harinya sebelum ke kantor polisi, Chandra memutuskan untuk pergi ke kontrakan Nandini dengan tujuan untuk bertemu dengan Diva. Sesampainya di sana, Chandra dan Nandini memutuskan untuk ke sebelah kontrakan Nandini. Tepatnya adalah kontrakan dari Diva. Assalamualaikum. Salam mereka berdua. Tak lama kemudian. Waalaikumsalam. Dengan membuka pintu. Mbak, Mas, silakan masuk. Mereka berdua dipersilakan untuk duduk di karpet yang sudah digulung kasurnya. Diva pun masuk ke ruangan lain untuk mengambil anaknya. Karena kontrakan ini ada 2 ruangan. Satu ruangan depan dan kedua, satu ruangan disekat untuk dapur dan kamar mandi. Si Dede habis mandi ya? Tanya Nandini. Iya mbak, tapi gak pakai sabun. Soalnya gak ada uang buat beli. Jawab Diva yang tengah sibuk mengelap tubuh anaknya dengan handuk. Jadi gini Mbak Diva, kedatangan saya kemari untuk menanyakan perihal kemarin soal uang kontrakan Mbak Diva yang belum dibayar. Kan Nandini sudah mengatakan tidak bisa. Tapi kenapa Mbak Diva memaksanya untuk menanggung tanggungan Mbak Diva? Tanya Chandra tanpa basa-basi. Oh, jadi si Mbak Nandini sudah bilang sama masnya. Jadi masnya udah tahu dong kalau saya ini adalah janda anak 1 dan yatim. Sudah seharusnya saya dibantu Mbak Nandini. Kan dia belum menikah dan masih punya orang tua. Gak kayak saya. Saya kan dibesarkan di panti asuhan. Terus suami saya meninggal. Jadi hidup saya susah banget. Gak ada salahnya kan Mbak Nandini bantuin saya. Itu juga kan hitung-hitung sedekah. Jelas Diva panjang lebar sambil memakaikan baju untuk anaknya. Iya, saya tahu. Tapi Mbak Diva ini meminta tolongnya menekan. Nandini juga sudah bantuin Mbak Diva dari awal. Dia ikhlas loh nolongin Mbak Diva. Bahkan dia gak minta diganti uang yang sudah bantu Mbak Diva. Malah sekarang Mbak Diva minta Nandini untuk cari hutang buat bayar kontrakan Mbak Diva. Kebutuhan Nandini juga banyak Mbak. Dia harus bantu orang tuanya di kampung. Belum lagi harus bayar kuliah sama kontrakan dan juga makan sehari-hari. Jawab Chandra mencoba memberi pengertian pada Diva. Masnya mau bantuin Diva buat lunasin kontrakan ya? Tanya Yani tiba-tiba di ambang pintu. Ternyata tadi Diva sempat mengirim pesan pada Yani untuk datang ke kontrakannya untuk membantu dirinya mendapatkan uang dari Nandini. Mendengar ucapan yang dilontarkan oleh Yani, seketika Chandra dan Nandini menganga. Nah, kebetulan, mumpung ada masnya, kan mas polisi nih, pasti banyak uang. Bantuin Diva Gi, adik saya. Hitung-hitung sedekah. Kasihan tuh si Diva. Mas kasih aja deh 1 juta ya buat Diva. Lagian gaji polisi kan banyak mas. Ucap Yani dengan senyum-senyum. Bukannya saya nggak mau bantu Mbak. Saya juga kan baru pertama kali ditugaskan setelah pelantikan. Saya di sini hanya mendapatkan uang jajan saja, belum bergaji.
kata Chandra mencoba memberi pengertian. Udahlah mbak, biarin aja, mereka gak bantuin aku. Biar hidup mereka susah, gak bantuin orang kayak aku, celetuk Diva. Loh, kamu kok ngomong gitu sih Div? Ucap Nandini merasa tak terima. Dari awal mbak memang gak niat bantuin saya kan? Mendengar perkataan Diva, Nandini sudah sangat muak. Ayo mas, kita pergi aja dari sini, ajak Nandini. Seketika Nandini dan Chandra berdiri. Dasar wanita murah, habis sama suami Diva, sekarang sama polisi, celetuk Yani yang membuat emosi Nandini. Mbak, sudah aku bilang, aku baru kenal Diva. Bagaimana mungkin aku jadi mantan pacar almarhum suami Diva? Mbak ini mikir dong, sudah aku bantu juga tapi gak tahu diri, malah nuduh yang enggak. Loh, kok kamu marah sih? Berarti bener dong dugaanku. Kamu itu mantan pacar almarhum suami adikku. Sakit kamu mbak. Udah mas, kita pergi. Nandini kembali menarik tangan Chandra yang sempat terlepas. Mereka berdua melangkah keluar kontrakan dengan masih dicaci maki oleh Yani dan Diva yang menggendong anaknya. Karena Chandra sangat muak mendengar cacian dari mereka, Chandra langsung berbalik badan dan memberikan uang sejumlah 1 juta di tangan Yani. Ingat ya, mulai detik ini jangan ganggu Nandini lagi, ucap Chandra di saat memberikan uang itu. Oh, jadi benar ternyata si Nandini cewek murah dan ini uang tutup mulut buat kami. Masih terdengar ocehan dari Yani. Nandini pun terlihat meneteskan air matanya. Bagaimana mungkin niat baiknya menolong orang dimanfaatkan seperti ini? Bahkan sampai difitnah tentang hal yang tidak Nandini lakukan dan tahu apa permasalahan mereka berdua. Sudah Nandini, jangan menangis lagi. Chandra mengelus pundak Nandini untuk menenangkan. Gak usah kuliah dulu ya, biar aku yang izinin, lanjut Chandra. Enggak mas, aku harus kuliah, bisa antar aku sekarang. Nandini mengusap air matanya. Chandra mengangguk dan menuntun Nandini untuk menaiki motornya. Di sisi lain, Nandini lupa mengunci pintu kontrakannya. Sore hari di saat Diva sedang bermain dengan anaknya, Diva melihat pintu kontrakan Nandini ada kunci di lubang kuncinya, sehingga Diva memiliki niat untuk memasuki kontrakan Nandini guna mencari sesuatu yang berharga. Ternyata Diva memang bukanlah orang baik. Itu sebabnya dia bernasib seperti sekarang. Karena inilah akibat perbuatannya yang dia tanam dari dulu. Bukannya berubah, Diva malah semakin menjadi. Selalu memanfaatkan orang yang menolongnya dengan menjual cerita sedih dirinya yang yatim piatu dan anaknya yang yatim. Itu sebabnya ibu dari Yani mengusirnya karena dia malu dengan kelakuan Diva. Dan Yani sendiri malah mendukung perbuatan Diva dan selalu membantunya untuk mendapatkan uang. Memang tidak seberapa uang yang Nandini keluarkan. Cuman yang jadi masalah adalah perlakuan dari kedua saudara tiri itu. Itu sebabnya Nandini enggan membantunya lagi. Diva celingukan dan masuk ke kontrakan Nandini. Dia mencari-cari sesuatu hingga akhirnya menemukan laptop Nandini yang tidak dia bawa. Lumayan nih buat biaya hidup ke depannya, gumanya dan masih mencari barang berharga yang lain. Di sisi lain, jam kuliah Nandini telah usai dan dia memutuskan untuk langsung pulang. Untung aja hari ini Pak Ferry gak nanyain tugas kemarin. Jadi aman deh, walaupun laptop aku ketinggalan, gumam Nandini di perjalanan pulang. Habis ini mandi, istirahat sebentar, terus berangkat deh ke restoran. Lanjut gumanya lagi. Sesampainya Nandini di depan kontrakan, dia memicingkan matanya, memandangi pintu kontrakannya yang terbuka sedikit. Astagfirullah, berarti aku lupa menguncinya. Bahkan kuncinya masih ada di sana. Nandini langsung bergegas berlari memasuki kontrakannya, dan betapa terkejutnya dia melihat Diva mengobrak-abrik kamarnya dengan menenteng laptop di tangannya. Sedangkan anaknya diam di atas kasur dengan memainkan make up Nandini. Apa yang kamu lakukan, Diva?
Mendengar itu seketika Diva langsung menoleh. "Hah, Mbak?" ucapnya tergagap. "Kembaliin laptopku." Nandini menarik paksa laptopnya di tangan Diva. Entah Diva kerasukan apa, dia memiliki tenaga yang kuat sehingga dapat terlepas dari tarikan Nandini dan mendorong tubuh Nandini hingga kepalanya membentur ke tembok sebelah pintu, membuatnya meringis kesakitan dan akhirnya pingsan karena benturan itu. Diva terlihat panik dan berusaha menghubungi Yani. 3 jam kemudian dan waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Nandini perlahan-lahan membuka matanya. Terlihat Nandini berada di sebuah ruangan gelap dengan cahaya minim dari lampu kuning yang berada di tengah ruangan. Nandini mendapati dirinya terduduk di kursi dengan tangan dan kaki terikat di kursi. "Sudah bangun?" tanya suara di belakang Nandini yang ternyata itu adalah Yani. "Apa yang kamu lakukan?" Hanya ingin bernegosiasi dari kamu." "Apa maumu?" "Mudah, hanya kau harus tutup mulut tentang hal yang baru saja kamu lihat." "Diva?" "Ya, tentang Diva yang berada di kontrakanmu. Kalau kamu tutup mulut, aku akan melepaskanmu." "Tenang saja, aku tidak akan mengatakan apapun, tapi tolong lepaskan aku," mohon Nandini yang merasa semakin takut. "Apa aku harus mempercayaimu?" ucap Yani mulai berjalan mendekati Nandini. Iya, aku..." Jelek, belum sempat Nandini berbicara, sebuah pisau telah menusuk perutnya. "Hei, hati-hati, jangan sampai merusak organ dalamnya," bentak Yani pada Diva. Seketika Nandini merasakan sakit yang teramat sangat di perutnya. "Maaf Mbak, aku sudah muak mendengar suara wanita ini," ucap Diva sambil menjambak rambut Nandini. Nandini menangis menahan sakit. "Aku mohon, lepaskan aku," mohon Nandini dengan terlihat darah mulai mengucur dari luka tusukannya. "Melepaskanmu? Baiklah." Yani mulai melepaskan ikatan tangan dan kaki Nandini, membuat Nandini refleks langsung menutup lukanya dengan tangan. "Berdirilah dan pergi dari sini," perintah Yani. "Loh, Mbak, kok disuruh pergi?" Diva terlihat bingung. "Shh, diam. Sebentar lagi dia juga akan jatuh karena kehabisan banyak darah. Setelah itu kita ambil organnya." Di sisi lain, Chandra berniat membawakan makanan untuk Nandini di tempat kerjanya. Setelah membeli, dia langsung bergegas ke resto tempat Nandini bekerja paruh waktu. Mas Chandra, cari Nandini pasti nih. Si Nandini gak masuk mas," ucap pegawai yang lain. Lah, gak masuk? Tanya Chandra merasa kaget. "Iya, tadi dia chat sama aku, katanya mau pulang kampung." Hah? Pulang kampung? Benar, begitulah pesan Nandini kepada temannya yang tentunya bukan Nandini yang menulis, melainkan Yani, agar tidak ada yang mencari keberadaan Nandini. Mendengar itu, Chandra tidak habis pikir apa yang Nandini lakukan. Kenapa mendadak pulang ke kampung? Chandra kemudian mencoba menghubungi Nandini untuk menanyakannya secara langsung. Namun nomor Nandini tidak aktif, sehingga dia memutuskan untuk pulang dan ganti baju seragamnya menjadi baju biasa untuk menyusul Nandini dan memastikan bahwa Nandini baik-baik saja. Sesampainya di kontrakan, Chandra langsung masuk dan berniat berganti pakaian. "Rumi, kamu main sendiri, di mana Melati?" Tanya Chandra pada teman gaibnya yang ditinggal di kontrakannya, karena tidak diperbolehkan untuk ikut dinas. Terlihat Rumi terduduk menundukkan kepalanya. Dia adalah sosok hantu perempuan yang selalu ikut Chandra sejak dirinya masih duduk di bangku SMA. "Maafkan aku Chandra, aku tidak bisa mencegah Melati pergi," jawabnya sambil tertunduk. "Maksud kamu?" "Dia pergi menemui Nandini." Ada apa sebenarnya? Apa yang terjadi pada Nandini?
Chandra mulai terlihat panik karena dia tahu jika Melati turun tangan pasti ada yang tidak beres. Seperti kejadian di masa lampau saat Nandini terkena masalah dan Melati turun tangan untuk memberi peringatan kepada orang yang berlaku jahat pada Nandini. Chandra berpikir pasti sekarang Melati tengah merasuki orang yang bermasalah pada Nandini. Dia pun bergegas ke kontrakan Nandini tanpa mengganti pakaiannya terlebih dahulu. Kembali ke Nandini, dia terlihat sudah berjalan pelan-pelan menjauh dari Yani dan Diva. Hingga di langkah ke-6-nya, Nandini terjatuh karena lemasnya akibat kehabisan darah dari tusukan itu dan kepalanya yang pusing akibat benturan. Ayo, bangun, sudah tidak kuatkah? Ucap Yani yang berjalan mendekati Nandini diikuti Diva di belakangnya. Saat Yani sudah dekat, Nandini langsung mencengkram kaki Yani dan langsung menariknya membuat Yani seketika terjatuh. Aduh, pegik Yani. Nandini pun langsung bangkit berdiri dan menghampiri Diva. Mau apa kamu? Tanya Diva terbata. Diva mencoba menusuk Nandini untuk kedua kali dan di saat tangannya mengangkat pisau dan akan menusuk Nandini, tangan Diva langsung dicengkram kuat oleh Nandini. Dasar wanita tidak tahu diri. Suara Nandini yang berubah menggema dan menyeramkan. Ternyata Nandini telah dirasuki oleh Melati. Biasanya Melati akan merasuki orang yang salah atau bermasalah dengan Nandini. Namun untuk menjaga tubuh Nandini, jadi dia merasukinya. Nandini, atau lebih tepatnya Melati, menarik pisau di tangan Diva dan tanpa babi bu langsung menusuk Diva di perutnya. Bagaimana? Enak? Kenapa kamu menusukku? Tanya Diva dengan memegangi perutnya. Oh, ternyata aku salah. Yang bermasalah adalah mulutmu ya. Seketika Melati menyayat mulut Diva hingga sampai ke telinga bagian kirinya, sedangkan pipi kanannya masih utuh. Terlihat luka menganga di pipi bagian kiri Diva. Diva! Teriak Yani. Kurang ajar! Maki Yani di saat Yani ingin menjambak rambut Nandini dari belakang. Dia langsung berbelok dan menyayat mulut Yani. Yani seketika terjatuh memegangi pipinya menahan sakit. Sakit? Mau aku robek juga bagian satunya? Melati cekikikan. Kembali ke Chandra. Dia telah sampai di kontrakan Nandini yang terkunci dan dia mencoba mengetuk kontrakan Diva untuk menanyakan keberadaan Nandini. Namun ternyata kontrakan Diva juga terkunci dan sepi. Bagaimana ini? Chandra terlihat memegangi kepalanya. Eyang, tolong bantu Chandra, Eyang. Guman Chandra kepada leluhurnya. Chandra terduduk di teras dan berdoa supaya mendapat petunjuk dari leluhurnya. Chandra memejamkan mata dan mendapat gambaran Melati yang melayang dengan gaun merahnya ke sebuah tempat sepi dan melewati banyak pepohonan. Tak berselang Melati memasuki sebuah bangunan kosong dengan menembus tembok bangunan. Sudah dipastikan itulah tempat Nandini berada saat ini. Bergegaslah Chandra untuk menyusul Nandini. Kembali ke Nandini. Kalian itu manusia yang tidak tahu terima kasih. Aku muak dengan manusia seperti kalian. Menjual cerita sedih untuk memanfaatkan orang lain. Apalagi sampai menyakiti Nandini. Aku akan membalas kalian dan tidak akan aku lepaskan. Manusia seperti kalian harus musnah. Suara lantang Melati menggema di tubuh Nandini. Mereka berdua sudah tidak bisa berbicara, hanya melotot memandang Nandini yang masih memegang pisau di tangannya. Darah mereka masih mengucur membasahi tubuh dan lantai.
Melati mulai berjalan mendekati Yani dan berniat akan mengulitinya hidup-hidup agar dia merasakan sakit. Terlihat Chandra mendobrak pintu ruangan itu. Hentikan Melati! Teriaknya. Melati menoleh dan berkata, "Kenapa? Mereka telah menyakiti temanku. Dia telah menusuk Nandini." Apa? Chandra terkejut mendengar penuturan Melati. Dia tidak habis pikir, ternyata kedua saudara tiri itu kejam. "Iya, mereka melakukannya. Lihat ini." Melati menunjukkan luka tusukan di perut Nandini. "Itu sebabnya aku akan membalas perbuatan mereka." Melati kembali membalik badannya untuk mendekati Yani. Jangan Melati! Chandra berlari dan mendekap tubuh Nandini. "Lepaskan aku, Chandra. Mereka telah melukai temanku." Melati berontak di pelukan Chandra. Jangan Melati, aku mohon sudah ini. Bukannya Nandini temanmu kan? Sahabatmu kan? Kamu tidak ingin Nandini kenapa-napa kan? Coba kamu pikir, jika kamu menghabisi mereka di tubuh Nandini, apa yang akan terjadi nanti? Nandini akan mendapat masalah. Polisi tidak akan percaya kalau ini kerasukan. Mereka akan menjebloskan Nandini ke penjara karena kamu melakukannya di tubuh Nandini. Mendengar ocehan Chandra panjang lebar, Melati menjadi tenang. "Kau benar, Chandra. Aku tahu apa yang harus aku lakukan sekarang," ucap Melati. Setelahnya keluar dari tubuh Nandini. Nandini pun seketika terkulai pingsan di pelukan Chandra. Nandini, bertahanlah. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Chandra membopong tubuh Nandini. "Chandra, lihat ini," ucap Yani yang ternyata sudah dirasuki oleh Melati. Seketika Chandra langsung menoleh. "Lihat ini." Melati terlihat mengambil pisau yang tergeletak di lantai dan mengusap pisau itu dengan darah yang menetes di pipi Yani. Melati lalu menusuk-nusukkan ke tubuh Yani berulang kali dengan tawanya yang menggema di ruangan. Terlihat Diva benar-benar tak percaya dengan yang terjadi sekarang. Dia terlihat beringsut mundur. "Hei, mau kemana?" Melati menghentikan tusukannya dan berjalan mendekati Diva. Melati, sudah hentikan. "Tidak bisa, Chandra. Jika mereka hanya memanfaatkan Nandini saja, aku akan memaafkannya dan hanya akan merasukinya untuk memberi peringatan. Tapi mereka keterlaluan, sudah mendorong dan menusuk Nandini. Aku tidak bisa memaafkan mereka, Chandra." Melati langsung berlari menghampiri Diva dan menghujaninya dengan tusukan berulang kali, membuat Diva tidak bisa berkutik dan darah terus menyembur dari luka tusukan yang Melati lakukan. Hingga sampai ketusukan berapa kali, Diva mengembuskan nafas terakhirnya. Melihat itu, Chandra geleng-geleng kepala. Dia tidak habis pikir dengan perbuatan yang Melati lakukan untuk Nandini. Merasa sudah tidak ada harapan untuk mereka berdua, Chandra memutuskan untuk pergi dan sesegera mungkin membawa Nandini ke rumah sakit. Chandra menuruni anak tangga karena ruangan tempat Nandini disekap berada di lantai atas. Sesampainya di bawah, Chandra melihat rombongan polisi yang telah dihubunginya. Teman Chandra langsung hampiri Chandra untuk menuntun Chandra ke mobil. Setelahnya mobil langsung melaju menuju ke rumah sakit. Sedangkan anggota yang lain menuju ke lantai atas untuk menangkap pelaku. Dan betapa terkejutnya mereka setelah sampai di sana. Terlihat dua mayat tergeletak penuh dengan darah. Sesampainya di rumah sakit, dokter langsung menangani Nandini. Nandini kehilangan banyak darah, membuatnya menjadi koma, dan harapan hidupnya hanya 30%. Chandra menangis dan memohon agar Nandini bisa bertahan. "Maafkan aku, Chandra. Aku akan menebus kesalahanku dan akan menjaga Nandini,"
ucap Melati di pojok kamar Nandini, lalu melayang merasuki Nandini. Melati menjaga Nandini agar tetap hidup dengan cara merasukinya. Setelah Nandini benar-benar pulih, maka Melati akan keluar dari tubuhnya. Demikianlah kisah akhirnya. Semoga dapat menghibur sahabat pendengar. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam cerita ini. Terima kasih banyak atas doa dan support sahabat pendengar KM Story. Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin. Tunggu kisah lainnya di video selanjutnya. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.